Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lanjutkan tentang eksponen ya, tentang bentuk akar anak-anak ya. Di sini ada ketentuan seperti ini anak-anak. Kalau seandainya sekarang Om nulis di sini akar A ditambah akar B ya. Dan lalu ini kuadratkan berdasarkan ketentuan A ditambah B kuadrat ya. Rumus umumnya kan seperti ini anak-anak. Nah, ini harus kalian hafal, awas ya. Kelas 10 sudah harus hafal rumus tentang suku 2 kuadrat. Di sini A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi kalau misalkan ininya A kuadrat ditambah akar B, ininya akar A ditambah akar B kuadrat, ya berarti ini sama aja dengan ya kan akar A kuadrat ditambah 2 akar A akar B ya kan ditambah akar B kuadrat ya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi kalian kuadratkan sekarang ini menjadi A ditambah 2 akar AB ya kan ditambah B. Atau kalau misalkan kalian sekarang dekatkan A ditambah B ditambah 2 akar AB ya. Dan ininya sekarang diakarkan anak-anak. Ini kan kuadrat, hasilnya adalah ini ya kan. Berarti kalau ini diakarkan berarti kuadratnya hilang. Dan sebaliknya di ruas kanannya menjadi akar. Ini menjadi suatu ketentuan anak-anak. Seandainya ya ada bentuk seperti ini misalnya 7 ditambah 2 akar 12 ya. Kalian harus ingat 7 ini merupakan penjumlahan dari 2 buah angka. Begitupun dengan 2 buah angka A dan B. Dan begitupun dengan 12 merupakan perkalian 2 angka tersebut. Nah, kalau seandainya kalian mendapatkan bentuk seperti ini, di mana ini tuh wajib hukumnya 2 di sini, ingat ya. Oke. Dan kalian nanti akan mendapatkan soal di mana soal tersebut sebetulnya menghendaki penyelesaian seperti ini. Tapi ini bukan 2. Misalnya ya, seperti nih, kalau Om ini 2 masukkan ke dalam akar, berarti ini jadi 4 kalau dimasukkan ke akar. Ini sama aja dengan 4 kali 2 akar 4 kali 12 akan 48. Begitu ya. Nah, ini artinya 2 angka tersebut sudah tahu kalian yaitu 3 dan 4. Sehingga ini bisa disederhanakan menjadi akar 3 ditambah akar 4. Ini adalah rumus yang harus kalian hafal juga. Penurunannya udah sama Om ya, yang dari atas itu. Ya, pertama akar A ditambah akar B dikuadratkan, hasilnya adalah ini. A plus 2 akar B ditambah B. Sehingga kalau disederhanakan ini yang penjumlahannya, yang bilangan bulatnya disatukan A plus B ditambah 2 akar A B. Nah, kalau ini sekarang supaya menjadi seperti biasa lagi yaitu akar A ditambah akar B berarti harus diakarkan, ya kan? Yang di kanan diakarkan otomatis tadinya kuadrat sehingga menjadi biasa lagi yaitu akar A ditambah akar B, kuadratnya hilang. Otomatis di ruas kanannya harus diakarkan, ya kan? Jadi ini adalah akar berulang namanya anak-anak ya. Apa sebabnya? Karena di sini ada bentuk akar di dalam akar. Ya. Oke. Di sini latihan, kita bisa latihan mungkin ya. Om memberikan contoh di sini seperti misalnya ya, sebelum nanti Om akan menjelaskan pula tentang pangkat pecahan ya. Kalian harus paham masalah itu. Oke, tentang masalah ini ternyata di buku Mandiri juga ada yaitu nomor 44 dan 45. Ya, nomor 44, 45, 46 juga sama ya. Oke, di sini didapatkan ya. Ini agak susah Om lihat di ini aja sama Om ditulis di sini sehingga kalian bisa melihat tulisan Om ya. Di sini bentuk sederhana dari, jadi ingat ya, ini rumusnya. Ya. Jadi akar A ditambah B plus 2 akar AB di mana ya itu semua di bawah akar ya anak-anak seperti ini ya. Itu bisa kalian sederhanakan menjadi akar A plus akar B. Untuk lebih jelasnya kita lihat soal ya. Soalnya yaitu seperti ini. Anak-anak berarti di akar 13 dikurangi akar 160.
Pertama, kalau kita melihat rumus ini anak-anak, ini berarti harus dibentuk dalam dibentuk ke dalam bentuk seperti ini. Jadi duanya dikeluarin, atau dengan kata lain yang 160 ini berarti dia harus salah satu faktornya atau difaktorkan menjadi 4 kali berapa? 4 kali 40. 4 kali 40 berarti kan di sini ya. Supaya 4-nya itu akar 4-nya bisa dikeluarkan. Berarti ini sama saja dengan lihat 160 biar dia menjadi 2 akar, otomatis ya kalau 2 ini anak-anak dimasukkan ke dalam akar berarti otomatis harus dikuadratkan. Atau 4. Berarti ini teh 4 kali 40. Berarti 2 akar 40 ya. Jadi kita rubah bentuk ini menjadi 2 akar 40. Akar 13 dikurangi 2 akar 40. Mudah-mudahan kalian tidak mengalami kesulitan ya mengubah bentuk ini menjadi bentuk seperti ini ya. Ingat ya. Jadi apa sebabnya ini harus ada 2? Karena memang ketentuannya seperti itu, seperti dibuktikan dalam rumus yang Bapak tulis di atas. Ya kalau ininya minus ya udah tinggal diganti minus doang. Berarti di sini juga nanti minus ya. Oke. Nah, ini minus kebetulan ya, ini minus. Oke, sebetulnya bisa aja ini Om ngasih tambah ya, tambah karena memang tadi penjelasannya dalam bentuk jumlah ya. Jadi pertama kalian harus bisa mengubah bentuk seperti ini menjadi 2 akar berapa? Gampang. Gampangnya kenapa? Ya, karena 2 ini merupakan keluaran dari angka di bawah akar yang mana angka tersebut ada 2 kuadrat yaitu 4. Jadi otomatis 160 ini harus dibagi 4. Ya kan? Atau dengan kata lain 160 ini merupakan perkalian dari 4 kali 40 sehingga 4-nya dikeluarin jadi 2 akar 40 ya. Nah, sekarang kalian tinggal mencari 2 buah angka di mana ditambahkan AB sama tambah B sama dengan 13 dan ini A dikali B-nya, A kali B-nya sama dengan 40. Kita bisa melihat dari perkalian dari pemfaktoran 40 ini, ya kan? Nah, berarti ini 4 kali 10 ternyata bukan ya, bukan 13 ya. Oke, 4 kali 10 bukan ya. Lalu 5 kali 8 anak-anak. Tuh 5 kali 8 ya udah ya. 5 kali 8 sama dengan 40. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Ya udah berarti ini teh bisa disederhanakan bentuknya menjadi akar 8 dikurangi akar 5. Kalian tahu ini bisa disederhanakan karena akar 8 ini bisa difaktorkan lagi dan salah satu faktornya merupakan bilangan kuadrat yaitu 4. Berarti ini 2 akar 2 karena akar 8 sama dengan akar 4 dikali akar 2. Akar 4 tuh sama dengan 2. Akar 2-nya tetap jadi 2 akar 2 dikurangi akar 5. Ya. Oke anak-anak, itu salah satu contoh ya. Yang nomor 2, biar kalian rada ini nanti mungkin Om bisa memberikan terutama bagi mereka yang praktek sama Om ya, memberikan latihan-latihannya langsung. Nomor 44 di sini ada bentuk sederhanakan bentuk 9 ditambah 2 akar 14. Nah, kalau ini mah 2-nya sudah ada. Berarti kalian tinggal mencari 2 buah bilangan di mana jika kedua buah bilangan tersebut ditambahkan sama dengan 9 dikalikan sama dengan 14. Ya udah berarti 2 dan 7. Ya kan? 2 ditambah 7 9. 2 kali 7 14 ya. Ya udah berarti isinya ini adalah akar 7 ditambah akar 2. Bagaimana kalau ininya min? Ya, berarti ininya juga sama, jadi minus. Ya. Oke. Itu adalah kembangan dari mempelajari bilangan akar. Dan lalu untuk selanjutnya Om akan menerangkan kepada kalian tentang pangkat pecahan, ya kan? Oke, pangkat pecahan ini adalah pangkat yang memang ada ketentuan-ketentuan khusus untuk dirinya, ya kan? Seperti misalkan A pangkat B per C. Anak-anak itu sama aja dengan akar pangkat penyebutnya C A pangkat B. Contohnya 5 pangkat 3 per 2 itu sama aja ditulis kalau dalam bentuk akar berarti akar pangkat ya. Akar pangkat 2 bisa nggak ditulis ya kali dari 5
pangkat 3 atau akar daripada 125 ya. Ini sama aja dengan akar dari 125 ya. Ini adalah ketentuan yang berlaku ya pada pangkat pecahan. Jadi pecahan itu identik dengan bilangan akar sebetulnya ya. Yang mana akar pangkatnya di situ ngambil dari penyebutnya, penyebut dari pangkat si basis A ini, bilangan pokok A ini. Sedangkan pangkat dirinya itu diambil pembilangnya yang atasnya, anak-anak ya. Dan ini sesuatu ketentuan yang harus kalian hafal, nggak boleh enggak. Kalau kalian tidak tahu tentang ini ya udah, nantinya ngeblank ya. Dan lalu di sini ada soal ya, soalnya lumayan bagus ya yang Om dapatkan dari Mandiri tentang apa namanya tentang bilangan pecahan itu ya. Nah di sini kalian tapi sebelumnya Om jelaskan ya, kalau misalkan ini akar pangkat 2, akar lagi tapi ini pangkat 3, lalu akar lagi ini pangkat 4 misalnya anak-anak P ya, ini sama dengan P pangkat berapa? Gampang anak-anak ya. Tadi Om sudah menjelaskan untuk akar pangkat dia menjadi penyebut. Karena si P ini tidak mempunyai pangkat alias pangkatnya sama dengan 1, berarti ini sama aja dengan P pangkat 1 per. Nah, penyebutnya kali-kalikan di sini. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Jadinya ini itu bisa kita tulis menjadi P pangkat 1 per 24 ya. Dari soal mandiri, Om mendapatkan satu contoh soal anak-anak ya di sini. Ingat ya di sini. Jadi kalau Om tulis dalam bentuk umum akar pangkat A, akar pangkat B, ya, akar pangkat C, ini P-nya pangkat D, sama dengan P pangkat D per A kali B kali C. Ingat ya, itu adalah rumus yang berlaku pada akar berulang. Namanya ini akar berulang anak-anak ya. Oke, sekarang contoh soal yang Om dapatkan dari buku Mandiri. Contohnya seperti ini. Ya, kalian disuruh menentukan X-nya pangkat berapa. Dimana X-nya itu dirubah dalam bentuk P per Q. Dan kalian harus menentukan nilai dari P plus Q-nya. Jadi akar pangkat 5 dari X pangkat 3 kali, ini sebetulnya kali ya, akar pangkat 3 dari X kuadrat kali akar X. Oke. Nah, anak-anak awas ya, ini sebetulnya mudah. Kuncinya kalian hanya harus tahu ketentuannya. Nah, satu-satu di sini. X pangkat 3 jelas karena dia paling luar, berarti X pangkat 3 per 5 ini. Sedangkan untuk X yang kedua yang ini anak-anak. Ingat ketentuan yang atas. Ya. X pangkat 2. Iya memang betul. Bawahnya apa? 5 kali 3. Ya. Jadi X pangkat 2 per 15 kali X pangkat 2 per 15. Ingat ya, sekali lagi karena ini dalam anak-anak ya, ini merupakan ulangan akar yang kedua setelah yang pertama ini, ya kan? Nah, ininya udah jangan dilihat lagi karena sudah dibuat akar pecahan. Pangkat pecahan maksud Om ya. Sudah dibuat pangkat pecahan yaitu X pangkat 3 per 5. Sedangkan untuk yang ini kalian tinggal hanya melihat X pangkat 2 dengan akar pangkat ini dan akar pangkat yang di luarnya. Ya kan? Seperti ketentuan yang tadi tuh lihat. Berarti di sini ini sama dengan X pangkat 2, 5 dan 3-nya jadi penyebut dia yang dikalikan. 5 kali 3 15. Berarti X pangkat 2 per 15. Sedangkan yang ini juga sama. Karena dia pangkatnya 1, berarti per 5 kali 3, 15 kali 2, berarti 30. Tuh, selesai sudah. Nah, ini ya, karena mereka itu dikalikan, kalian harus tahu bahwasanya suatu basis yang berpangkat berbeda dikalikan itu berarti pangkatnya
ditambah. Tapi karena di sini pangkatnya merupakan pecahan yang mana penyebutnya tidak sama, kalian harus samakan dulu. Ini kebetulan gampang, jadi kita bisa merubah penyebutnya menjadi 30. Ya kan? Berarti otomatis X yang ini menjadi per 30 dikalikan 6. 6 kali 3, 18 per 30. Ini X, karena 15 jadi 30 itu kali 2, berarti atasnya juga harus kali 2, berarti 4 per 30. Dan lalu yang terakhir, ya kan, X pangkat 1 per 30. 1 per 30. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal pembilangnya dijumlahin. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 1, 13. Jadi ini sama dengan X pangkat 13 per 30. Ya kan? Nah, di sini dalam bentuk XP per Q, berapakah P ditambah Q? Ya udah, P-nya berarti 13, Q-nya sama dengan 30, sehingga P ditambah Q itu sama dengan 13 ditambah 30 sama dengan 43. Ini jawabannya anak-anak ya. Oke. Itu salah satu contoh dari pangkat pecahan ya. Sekarang ada lagi anak-anak. Ya. Ada lagi, Om mau memberikan satu rahasia ya, dimana di sini yang berlaku pada pangkat berapapun juga sebetulnya ini ya, tidak hanya terbatas pada pecahan, tapi kebetulan di sini soalnya merupakan soal pecahan. Di sini diketahui jika A pangkat 9 per 8 itu sama dengan B pangkat min 3 per 8 dikali C pangkat 3 per 4. Dan kamu disuruh membuat C sama dengan apa dalam B dan A. Ya, jadi C sama dengan apa? Oke. Kalau kalian ditanya C sama dengan apa, otomatis berarti di sini C-nya pangkat 1 anak-anak. Dan kalian tahu, kalian bisa merubah C pangkat 3 per 4 ini menjadi pangkat C pangkat 1 dengan cara bagaimana? Dipangkatkan. Ya. Kalian tahu bahwa C pangkat 3 per 4 menjadi C pangkat 1 itu dipangkatkan berapa? 4 per 3. Karena 3 per 4 dikali 4 per 3 itu sama dengan 1. Tapi berhubung ini terdiri daripada 3 variabel, tidak hanya C saja, berarti otomatis ininya juga harus dipangkatkan, 3 per 8-nya harus dipangkatkan 4 per 3, atau dengan kata lain, di sini ruas kanannya itu supaya C-nya menjadi C pangkat 1 harus dipangkatkan 4 per 3. Ya otomatis berarti yang kirinya juga harus dipangkatkan 4 per 3. Jadi seperti ini anak-anak. Ya. Nah setelah itu baru kita mendapatkan otomatis ini menjadi C pangkat 1. Sedangkan B-nya min 3 per 8, pangkat dipangkatkan lagi, ingat dikalikan, ya kan? Berarti min 12 per 24 atau min setengah ya, min 12 per 24 itu min setengah. Sedangkan A-nya kamu lihat di sini 36 per 24 atau kalau Om coret di sini karena terlalu kecil ya. Ini jadi 2, ini jadi 3. Jadi A pangkat 3 per 3 per 2. Karena ini bentuk perkalian anak-anak dan kalian disuruh menentukan C sama dengan berapa. Ya udah C-nya udah di atas, kieu antepkeun didinya manehanana. Oke. Campur bahasa Sundanya, da Om juga sebetulnya orang Sunda nih, tinggal di Kuningan lama, terus kemarin sekitar berapa tahunan ya, 12 tahunan mungkin ya, Om lupa, nggak ingat banget ya, ngeles privat di Bandung. Nah ini udah C pangkat 1, ya udah berarti ini tinggal pindahin, ditendang si B nate ke sebelah kiri, ya kan, karena ini perkalian jadi otomatis ini dibagi ini nantinya. Jadi A pangkat 3 per 2 dibagi B pangkat min setengah itu sama dengan C. Udah baku belum anak-anak? Belum. Biasanya pilihan dalam bentuk pangkat positif. Dan kalian harus tahu ya tentang pangkat negatif itu, Rajan itu utama nih. B pangkat min setengah itu kalau di bawah dipindahin ke atas berarti menjadi positif dia. Ya udah berarti C-nya sama dengan ini berarti ke atas jadi positif dia. A pangkat 3 per 2 dikali B pangkat setengah. Setengahnya keluarin bisa kalian tulis juga dalam bentuk seperti ini. A pangkat 3 kali B pangkat setengah sama aja.
Ya kan? Kalau kalian buka ini berarti A pangkat 3/2 kali B pangkat setengah. Begitu anak-anak ya. Jadi ingat ya, soal seperti ini dianggap sulit untuk mereka yang betul-betul tidak tahu caranya. Ya kan? Oke, sekarang nomor 10. Nah, gak terasa lihat udah 20 menit lagi. Jadi Om sebetulnya rada ngeluh juga ini ya. Soalnya durasinya hanya 27 menit. Om mau menerangkan tentang merasionalkan akar pangkat 3. Tapi ternyata memang ada bagian yang harus kalian ketahui, yaitu pangkat pecahan ya. Oke, satu lagi aja. Udah nanti mungkin untuk akar pangkat 3, Om insya Allah ya mungkin besok atau kapan-kapan deh ya. Kita ngelihat situasi karena besok Om mulai ngelesin seperti biasa ya. Ini kebetulan hari Minggu itu Om agak santai, jadi Om bikin video. Sekarang nomor 10 ya di sini. Ini ketentuannya seperti ini anak-anak. Akar pangkat 4 dari AC dibagi akar BC itu sama dengan ABC. Nah, di sini juga sama. Ditanyain C sama dengan berapa? Oke, anak-anak lihat. Jangan bilang sulit. Nah, waduh sulit lamun kalian rajin diajar mainnya, bener tuh. Oke, nah ini kita keluarkan dulu. Berarti A pangkat 1/4 kali C pangkat 1/4. Ini kita rubah menjadi A pangkat 1/4 kali C pangkat 1/4. Yang bawahnya B pangkat setengah C pangkat setengah ya, sama dengan A kali B kali C, ya kan? Oke, karena kita akan mencari C sama dengan apa, jadi ini C-nya nanti dikeruas kanankan, A dan B-nya dikeruas kirikan. Tapi sebelumnya, seperti kalian ketahui, di sini basis C-nya pangkatnya bisa dikurangin ya. Kamu tarik ke bawah ke yang lebih besar. Berarti C pangkat setengah dikurangi 1/4. A-nya sama B-nya antepkeun. Berarti A pangkat 1/4 per B pangkat setengah. Karena tadi kata Om pernah yang ngajarin pada kalian semua, dimana kalau seandainya kalian mendapatkan bentuk seperti ini, tariklah ke yang pangkatnya lebih besar. Kalau dalam bentuk penyebut dan pembilang, jadi ketentuannya sama. Kalau yang di atas ditarik ke bawah, posisinya sama, dikurangin. Jadi setengah dikurangin, yang bawah dikurangin yang atas, tapi posisinya di bawah. Setengah dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Berarti ini C pangkat 1/4. Itu sama dengan A, B, C. Ya kan? Oke. Nah, ininya pindahkan ke dia. C pangkat 1/4-nya pindahin ke kanan. Awas. Berarti di sini A pangkat 1/4 per B pangkat setengah ya. A B-nya berarti otomatis ini A kali B di bawah ya. Karena dia posisinya di ruas kanan tuh di atas. Sedangkan ini yang tadinya ruas kiri di bawah jadi ke atas naik. Berarti ini C kali C pangkat 1/4 atau C pangkat 5/4. Kalian tahu C pangkat 1 itu 4/4 kan? Jadi ditambahin 4/4 tambah 1/4 sama dengan C pangkat 5/4, ya kan? Nah, ini diutak-atik lagi oleh kalian. B setengah ditambah 1, sedangkan A ini dikebawahin dia. Ya, kata Om, karena 1 ini lebih besar daripada 1/4. Berarti di sini 1 per langsung aja, ya kan? B-nya menjadi setengah ditambah 1, 3/2, 1/2. A-nya 1 dikurangi 1/4, berarti A pangkat 3/4. Ya kan? Nah, dan ini menjadi C pangkat 5/4. Seperti tadi, karena menghendaki C sama dengan naon, ari C pangkat 5/4 menjadi C pangkat 1 dipangkatkan lagi 4/5. Jadi ieu ge sarua harus dipangkatkan 4/5. Gampang sekali kan anak-anak, betul nggak? Ini kali ini 1, ya udah berarti C-nya sama dengan ini anak-anak. Nanti dulu ini sama dengannya ini ya. Tinggal dikali-kalikan oleh kalian, berarti 1/3/2 kali 4/5. Tinggal kali-kalikan luhurna lamun teu aya anu dicoret. Bisa sebetulnya 4 dengan 2 nih. Ya kan? 4 dengan 2. Berarti ini 2 kali 3 6/5. B-nya pangkat 6/5 ya. Anak-anak, awas anak SMA masa pecahan kali pecahan nggak bisa, ya kan? Ini 4-nya bisa dicoret nih, yang satu di bawah, yang satu di atas. Berarti 3/5. Ya, A-nya 3/5. Atau kalau mau ditulis di atas,
Ini biasa bentuknya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian sekarang akan membuat ini menjadi akar, berarti akar pangkat 5 dari B pangkat 6, A pangkat 3. Ini sama dengan C. Inilah dia isinya anak-anak ya. Oke. Nah, begitu anak-anak sekalian ya. Oke, kalau di sini AB kuadrat pangkat 3 bisa seperti itu ya. Jadi ininya AB kuadrat dipangkatkan lagi, ininya boleh akar pangkat 5 dari ini ya. Oh, sorry. 1/4-nya belum ya, punten. Om satunya nggak ditulis di sini, 1/4 ini isinya. 1/4 akar pangkat 5 dari B pangkat 6 kali A pangkat 3. Sudah 25 menit anak-anak ya. Sebelum berhenti sendiri, Om akhiri dulu. Nanti insya Allah untuk kedepannya Om akan menjelaskan tentang merasionalkan ya bilangan irasional yang penyebutnya akar pangkat 3 atau pangkat 1/3. Dan mungkin kalau ada waktu dan Om ada waktu luang, mungkin ya merasionalkan bentuk A pangkat 1/4 ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.